Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa dengan saya, Afrina Hana Kamila, di M2 Studio Mustika dalam program M2 Talk. Hari ini kita akan menyimak kisah inspiratif dan strategi sukses dari para alumni terbaik Mandua Kota Madiun dalam talk show spesial Alumni Berbagi, Kiat Sukses Masuk PTN. Halo Sobat M2KM, jadi pada hari ini adalah hari yang spesial karena kita telah menghadirkan para alumni yang telah berhasil menaklukkan ujian masuk PTN dari berbagai jalur. Dan mereka akan membagikan pengalamannya, mulai dari cara belajar yang efektif, cara memilih jurusan yang tepat, hingga mengatasi tekanan saat ujian. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada kakak-kakak alumni DIM M2 Studio Mustika. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, gimana rasanya jadi mahasiswa selama satu semester? Menyenangkan, menegangkan, ada lagi? Kaget. Kaget ya, mungkin banyak culture shocknya ya. Baik, sebelum itu saya ingin tanya nih, kakak ini namanya siapa? Mahasiswa mana dengan jurusan apa? Oke, perkenalkan nama saya Jasmine dari program studi Sastra Arab, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan, saya Gaitsa Zalwanto Aliza, biasa dipanggil Gaitsa dari Universitas Indonesia Program Studi Farmasi. Baik, selanjutnya? Perkenalkan, namaku Wahduri Mabidin, bisa dipanggil Wahda dari program studi Kimia Institut Teknologi 10 November. Wow, sangat panjang. Selanjutnya? Kenalin, aku Ali dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Politik Universitas Airlangga. Oh, baik. Perkenalkan nama saya Nanda Maulana, bisa dipanggil Nanda. Jurusan saya Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo. Baik, sangat beragam ya ini. Ada yang dari UGM, UI, ITS, dari IAIN juga, dari berbagai kota dan jurusan. Eh, Selanjutnya, dari kan kakak-kakak ini udah masuk ke jadi mahasiswa ya sekarang. Dalam titik ini, pastinya kan perlu perjuangan dan ada ceritanya nih. Kok bisa dapat almet? Ada yang coklat, kuning, ya hijau juga pasti ada ceritanya masing-masing, betul? Betul. Baik, saya ingin tanya ini. Jika ditarik ke belakang, kira-kira motivasinya kakak ini apa sih kok memilih almet ini dengan jurusan ini mungkin? Bisa dijawab? Kalau dari aku pribadi, motivasi aku buat lanjut ke PTN sendiri itu selain pengen mempelajari lebih dalam mata pelajaran-mata pelajaran yang ada di SMA, aku juga pengen apa ya, membangun relasi yang lebih kuat gitu loh. Nah, kenapa aku milih UI selain karena UI top one? Oke, UI top 1. Selain karena UI top one juga UI punya banyak relasi sama beberapa perusahaan-perusahaan ataupun kerjasama yang luas lah ya dalam skala nasional ataupun internasional. Nah, kalau dari segi jurusan sendiri, aku milih farmasi ini karena waktu di SMA aku ngerasa mempelajari kimia itu tuh sangat amat enjoy. Sangat enjoy. Sangat Kebalikannya ya, kalau saya ini sangat tertekan ini kalau kimia. Betul. Jadi aku pengen apa ya, pengen mempelajari kimia tapi tuh nggak mau kimia yang murni, pengennya yang terapan gitu. Jadi ya itu tadi, aku akhirnya milih farmasi. Farmasi. Mungkin baik. Jadi kalau dari Mbak Gaitsa ini karena enjoy kimia ya, makanya pengen masuk farmasi dan pilihannya UI. Oke, kalau gitu boleh cerita nggak sih kenapa milih jurusan tersebut dari Mas Ali mungkin? Kalau aku mungkin agak sama ya sama Gaitsa, tertarik juga di mata pelajaran sosiologi yang Sosiologi. tentang hubungan-hubungan ya antara manusia Iya. dan kelompok. Tapi kalau di alasan sendiri masuk ilmu politik, ingin membahas interaksi yang lebih luas, yaitu antara individu dengan pemerintah gitu. Dan juga ada tertarikan berdasarkan pengalaman saya di Mandor Kota Madiun, karena juga sering ikut di berbagai organisasi. Betul. Mungkin dari situ ingin mempelajari langsung ilmu dasarnya seperti Ilmu apa gitu. dasarnya. Yang secara esensial itu bagaimana dijalankan suatu organisasi seperti itu. Baik. Jadi dari pelajarannya sebenarnya lumayan terbalik ya, yang satunya suka ilmu alam, satunya ilmu Sosial. sosial. Baik. Iya. Oke, selanjutnya kalau
Mas Mbaknya ini kan selama bisa jadi mahasiswa ini kan pasti ada proses seleksinya, betul? Betul. Ada proses seleksi yang harus dijalani. Kira-kira selama proses seleksi itu bisa nggak sih diceritakan gimana nih ceritanya ikut selama proses seleksi itu? Mungkin deg-degan apa gimana gitu? Bisa diceritakan? Oke, kalau cerita pasti panjang ya. Panjang. Betul. Jadi dari SMBP itu aku sempat minder, takut karena memang jurusanku itu fokusnya ke UIN, di AIN seperti itu. Pada saat itu saya sampai sholat istiqoroh. Masya Allah. Jadi kan soalnya di data itu setiap angkatan mau ke mana. Saya tuh minder sama anak reguler karena wah nanti aku di hina nggak ya kalau mau ke UGM kayak gitu. Terus singkat cerita saya memberanikan diri untuk melanjutkan di UGM di data siswa Man 2 itu. Terus waktu SMBT kebetulan saya dari program keagamaan yang dimana kita memiliki 3 kurikulum yaitu sekolah pagi, sekolah malam, sama hafalan tahfidz. Maka dari itu pada SMBT itu saya tidak terlalu positif kalau keterima karena pada saat itu emang minim banget waktu untuk belajar. Namun di kelas 11 itu saya sudah mulai merayu ibu saya untuk mendaftar mandiri, jalur mandiri yang sempat kita dengar dari lingkungan bahwa jalur mandiri itu mahal. Betul. Tapi waktu kelas 11 itu saya mencari mandiri mana yang masih relevan Affordable ya, ya masih harganya. Saya menemukan UGM dan Universitas Indonesia pada waktu itu. Terus saya mendaftar 3 jalur mandiri, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, sama Universitas 11 Maret, sama UIN. Tapi UIN itu jalur UMPTKIN. Terus saya alhasil keterima di 3 kampus, UIN Sunan Ampel, Wow, Universitas biasa ya. 11 Maret, sama Universitas Gadjah Mada. Itu sastra Arab semua. Ya, Sastra betul. Arab Pilihan semua, pertama. 3 kampus pilihan pertama. Sangat luar biasa teman-teman. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Oh ya, para pemirsa bisa kita garis bawahi ya. Jadi para kakak-kakak alumni yang ada di sini itu berasal dari program kelas yang berbeda di MAN 2 Kota Madiun. Jadi ada yang dari program kelas IPA, IPS, PK, betul? Betul. Jadi tidak ada kata program berbeda itu akan hasilnya berbeda atau peluangnya berbeda karena nyatanya kakak-kakak di sini akhirnya juga bisa meraih impiannya walaupun dari program yang berbeda. Oke, selanjutnya. Mungkin pastinya adik-adik kelas ini kan perlu dipacu nih kakak-kakak ya semangatnya. Apalagi sekarang itu udah masa-masa krusial. Eligible-nya juga sudah keluar. Bentar lagi daftar SNBP. Terus mikir SNBT juga. Itu kira-kira ada nggak sih Mas Mbaknya kiat utamanya biar adik-adik itu bisa sukses di salah satu jalur tersebut? Mungkin ada jawaban? Menurut aku ya, pertama itu kenali dulu minat dan passionnya supaya nanti kita bisa tahu nih di prodi tersebut belajar tentang apa, terus di universitas yang dipilih itu bakal bisa nggak sih kita berkembang di universitas itu. Terus setelah kita menemukan minat, langkah kedua itu pastinya belajar. Pilih metode belajar yang memang sesuai dengan diri kalian. Terus perbanyak latihan soal, karena dengan perbanyak latihan soal kita bisa terbiasa dengan soal-soal. Terus yang ketiga berdoa. Jangan sampai kita cuma fokus belajar terus akhirnya nggak berdoa. Karena dengan berdoa itu bisa membuat kita semakin kuat, yakin, dan tegar menghadapi segala kesulitan saat seleksi nanti. Terus yang keempat pastinya minta restu kedua orang tua. Jadi harus mengomunikasikan segala hal itu dengan orang tua supaya restunya tuh dapat, terus mereka juga bisa bantu kita berdoa biar bisa lolos seleksi nanti gitu. Iya, jadi sebenarnya sebelum kita punya apa namanya
pilihan pakai jalur apa atau bagaimana itu pasti kita harus tahu tujuannya dulu, betul? Iya. Jadi kita harus tahu tujuannya, kita mau kemana, jurusannya apa, harus ditentukan dulu dan tentunya perlu perjuangan. Baik, selain itu pastinya kan setelah kita tahu apa yang kita inginkan, pastinya kita kan harus cari tahu nih caranya, betul? Jadi untuk masuk ke kampus itu kan saya taunya tuh ada beberapa jalur ya kakak-kakak. Dan kebetulan di sini juga dari bermacam jalur ya. Bisa dijelaskan dulu mungkin ada yang dari SNBP, SNBT, dan SPAN PTKIN. Itu kira-kira jalurnya seperti apa sih mulai dari SNBP dulu? Kalau dari SNBP sendiri itu kan seleksi nasional berdasarkan prestasi. Tentunya beberapa persyaratannya tuh yang pertama kita butuh nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Nah, diusahain nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 tuh naik. Jangan ada yang turunnya tuh drastis banget. Karena nanti kan akan berpengaruh pada nilai rata-rata akhirnya nanti. Nah, selain nilai rapor juga ada sertifikat, tapi itu sifatnya opsional. Kalau punya Opsional. sertifikat prestasi mungkin bisa dicantumkan. Tahun lalu di tahun aku itu maksimal ada 3 sertifikat prestasi, entah itu bidang akademik maupun non-akademik. Mungkin itu bisa. Selain itu juga bisa sih cari tahu di universitas tujuan, contohnya Universitas Alangga. Iya, Sebelum aku daftar di UNER, aku udah cari tahu tentang bagaimana sih UNER itu menyeleksi mencari kandidat untuk menjadi kesatria muda gitu ya. betul. Itu aku mengikuti AEE atau Erlangga Education Expo. Di situ itu dijelaskan sama rektornya bahwa kalau ingin di Universitas Erlangga atau lolos di UNER, itu diusahakan ada 2 jurusan yang diambil di Universitas Erlangga. Yang pilihan pertama bisa pilihan yang paling berat, yang kedua bisa yang agak ringan gitu. Jadi dalam proses seleksi itu para penyeleksi bisa mempertimbangkan bahwa minat kamu itu benar-benar di UNER dan selain itu seperti yang dibilang Gaitsa bahwa indikator nilai atau memperkirakan nilai kita tuh cocok di jurusan apa itu juga penting. Iya. Karena mengingat ranking sekolah juga itu juga sangat penting. Nanti juga bakal berpengaruh untuk pengambilan kandidat itu. Kalau rankingnya juga bagus, nanti di eligible 1/10 juga bisa atau bahkan lebih. Kalau rankingnya madrasah itu mungkin di 200 plus, itu mungkin yang diambil eligible 3 ke atas gitu. Jadi kalau di SNBP sendiri itu yang pertama perlu kita perhatikan itu nilai ya. Ya, Nilai itu berarti tidak boleh turun sama sekali ya. atau boleh turun tapi sedikit aja gitu gimana? Tapi kalau bisa sih stuck ya kalau nggak Iya. mau turun gitu. Oh gitu, Ya. soalnya kan sebenarnya kalau dari pengalaman saya ya, angkatan saya tahun ini tuh banyak yang mengalami penurunan rata-rata. Rata-rata entah mungkin karena kelas 11 ini jadinya pembagian jam pelajarannya lebih banyak atau bagaimana, jadinya itu banyak yang turun. Jadi itu jadi concern sendirilah bagi kita. Tapi selain itu kita juga perlu strategi ya. Ya. Perlu strategi itu yang perlu diperhatikan tadi adalah rata-rata sekolah, Iya, betul. rata-rata nilainya, Terus ranking selain itu kita di eligible itu. ranking kita di Mm-mm. eligible. Jadi mungkin bagi kakak-kakak yang kelas 12 bisa diperhatikan hal-hal yang menjadi strategi kita biar kita bisa sukses di SNBP. Selanjutnya kalau di SNBT sendiri bagaimana? Oke, seperti yang kita tahu ya SNBT itu seleksi nasional berdasarkan tes, berarti kita harus ikut UTBK. Terus di UTBK nanti juga ada pembobotan, tergantung kalian pilih program studi apa. Jadi sangat penting untuk mencari tahu kira-kira program studi yang dipilih itu pembobotan subtesnya itu di mana supaya nanti bisa dimaksimalkan di subtes tertentu. Itu aja sih kalau SNBT. Oh ya, kalau dari SNBT itu sebenarnya saya masih bingung sendiri tuh dan mungkin teman-teman saya juga masih banyak yang bingung itu dari pembobotan. Sistem pembobotan itu bagaimana? Karena kan kita ketahui kalau SNBT itu tes ya Kak. Jadi kita perlu belajar yang ekstra biar bisa lulus tes tersebut. Apalagi dengan adanya pembobotan itu, apakah kita perlu belajar semuanya atau hanya mapel-mapel tertentu yang sesuai dengan minat kita? Seperti yang aku bilang tadi ya,
cari tahu dulu program studi kalian itu nanti bakal mengarah ke subtes yang mana. Misalkan nih ya, mau masuk ke teknik, berarti utamakan tinggi di nilai PK sama PU kayak gitu. Jadi itu nanti bakal ada kok informasi entah di Instagram ataupun di website terkait program studi dan pembobotan subtesnya tuh di bagian apa aja gitu. Oke, baik. Jadi para teman-teman yang pengen SNBT, kita nggak perlu belajar semuanya. Karena itu bikin capek ya. Sebenarnya kalau belajar semuanya kan nggak mungkin, apalagi materinya sebanyak itu. Juga keinginan kita, apalagi kalau pengen jurusannya yang tinggi seperti itu. Jadi kita cukup belajar sesuai dengan minat kita, dan kita bisa perhatikan pembahasannya dengan cari informasi di online. Iya. Dan sebenarnya yang ingin saya tanyakan juga itu, apa sih Mbak biasanya kesalahan yang paling sering dilakukan saat SNBT dan SNBP? Karena biasanya kan itu penuh strategi ya, dan kadang ada beberapa kesalahan yang fatal tapi sering dilakukan. Itu kira-kira apa aja? Dari SNBP dulu. Iya, SNBP. Kalau di SNBP sih biar nggak terjadi kesalahan, yaitu sering-sering gali informasi melalui media sosial. Terkhususnya di website resmi SNPMB. Kita kan disediakan di situ seperti keketatan setiap jurusan dan universitas. Jadi kita bisa lihat itu dan disinkronkan dengan nilai yang kita dapat. Apakah sudah sesuai ataukah terlalu tinggi gitu. Mengingat kita untuk memilih jurusan tidak perlu mengikuti jurusan yang paling bagus atau jurusan yang paling eh, apa ya, top lah istilahnya. Kita sesuaikan aja dengan minat kita itu di mana, karena hal tersebut terlihat dalam nilai di rapot kita itu di mata pelajaran apa yang paling besar gitu. Kalau dari aku seperti itu. Mungkin dari Gates ada tambahan. Selain itu mungkin di SNBP sendiri kan ada pilihan 1 sama pilihan 2. Nah, Betul. diusahain sama seperti yang Mas Ali bilang sebelumnya tadi, yang pilihan 1 ini tuh pilihan yang kalau bisa tuh yang tinggi, dan pilihan 2 tuh yang mungkin agak rendah gitu ya. Jangan pilihan 1 sama pilihan 2 tuh Sama-sama ya tingginya. sama-sama tinggi, persentasenya sama-sama Betul. ketat, karena itu bisa bikin mungkin apa ya, malah Oh, bikin Jadi ya nama kita jadi kegeser ke bawah ya gitu. jadi geser ke Mengingat bawah kan sama persaingannya juga banyak ya ya. dari juga sekolah-sekolah yang mungkin namanya juga cukup tinggi gitu. tinggi. Itu. Tapi kalau dengan pilihan 1 dan 2 itu kan sebenarnya pilihan yang pertama adalah pilihan yang lebih tinggi, pilihan kedua adalah mungkin pilihan yang lebih rendah. Iya. Itu apakah kita perlu memilih di kampus yang sama atau bagaimana? Karena kan mengingat selain jurusan, kita kan juga perlu memilih kampus pilihannya juga. Itu apakah harus kampusnya sama atau mungkin kampusnya yang satu lebih tinggi, yang satunya lebih rendah? Bagaimana? Kalau mau milih satu kampus juga bisa. Contohnya kan aku. Iya, Dua-duanya itu prodi yang kupilih di Universitas Erlangga. Anda Kalau di pertama kan itu juga agak berat, tapi yang kedua itu mungkin agak ringan, tapi juga nggak berat banget gitu. Sama-sama masih, tengah-tengah ya. iya, sama-sama masih satu fakultas gitu. Masuk. Kalau tahun kemarin itu prodiku nggak masuk 10 besar yang paling ketat, tapi kalau tahun ini udah masuk gitu. Jadi ada Waduh. pertimbangan lagi lah gitu. Harus dipertimbangkan Iya. lagi ya kalau ingin masuk FISIP seperti Mas Ali. Baik, kalau dari SNBT, kira-kira kesalahan yang perlu diperhatikan? Menurut aku ya, perhatiin dulu program studi kalian itu nanti perlu skor berapa. Supaya nanti tuh punya gambaran nih. Kan kita kan mesti tryout ya sebelum UTBK. Ntar dari tryout kan bisa tahu nilainya berapa, terus bisa kira-kira di universitas ini, program studi ini tuh butuh skor berapa gitu. Jangan asal milih program studinya tinggi, terus universitasnya tinggi, tapi ternyata kemampuannya cuma segitu. Jadi tetap harus realistis ya, walaupun kita punya mimpi di universitas yang tinggi gitu. Betul. Jadi harus kasarnya harus sedikit sadar diri ya, biar 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 tahu nanti jangan sampai kalau udah mimpinya tinggi terus kemampuannya nggak mumpuni jadinya sakit sendiri. Iya. Iya, sadar diri melalui nilai kita itu yang paling tinggi di mata pelajaran apa gitu. Ya, Itulah minat nyatanya gitu. minat nyatanya di Mm. situ, betul. Mungkin kalau dari Mas Nanda, SPAN PTKIN itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya tuh SPAN PTKIN tuh sama kayak SNBP kurang lebihnya. Iya. Tapi SPAN PTKIN itu tidak pakai eligible. Jadi kemarin waktu masih saya pelajar kelas 12 itu alhamdulillah saya keterima eligible. Masuk Iya. masuk eligible. Nah, otomatis eligible itu saya harus dicabut karena ya nggak harus pakai itu ya, Iya, nggak pakai eligible soalnya. Hmm, SPAN karena PTKIN sudah memutuskan untuk ya. masuk Karena SPAN. memutuskan masuk ke SPAN PTKIN, jadi Iya. eligible-nya dicabut biar teman-teman lain dapat kesempatan, Iya, begitu ya? iya. Betul. Terus
Eh, mungkin buat kelas 10 ya, buat kelas 10 yang baru masuk, ini kan masih kelas 10 kan jangkauannya kan masih panjang ya. Ya, Panjang. sudah waktu Ya, apa namanya, harus naik nilainya, Harus jangan turun ke bawah. Kalau bisa ya stuck lah minimal. minimal. Minimal itu minimal Minimal ya. stuck ya, minimal Tapi jangan kalau stuck. bisa sampai naik atau Iya, anjlok. ya, tapi kalau bisa naik walaupun 0, iya. Walaupun 0, harus iya. naik. Berarti SPAN PTKIN itu bagaimana cara daftarnya? Kan kalau dari SNBP itu kan ada lembaganya khusus dan dari sekolah juga diarahkan. Iya. Kalau SPAN PTKIN kan sebenarnya masih sedikit awam ya kita mendengarnya. Itu bagaimana? Span PTKN itu ada web, lupa aku namanya. Pokoknya dari sendiri ya, Iya. ada kok websitenya PTKIN, Span PTKN, UM PTKIN, itu ada websitenya. Terus nanti tuh di situ nyertain nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Terus juga ada ini, mengopsikan atau mengupload apa namanya? Sertifikat. Ya sertifikat Sertifikat kayak hukum. piagam kayak gitu. Itu sangat ngaruh banget sih kalau menurutku. Apalagi kayak organisasi. Organisasi berarti sertifikat organisasi itu juga bisa dipakai buat mendaftar kuliah. Bisa. Bisa. Di SNBP juga aku cantumin kemarin. Oh, Sertifikat begitu. Iya, juga ya. soalnya ini ya, Organisasi. apa namanya, kalau ketua MPK sama OSIS itu, OSIS. Bobotnya juga iya, tinggi. bobotnya sangat tinggi. Iya. Berarti buat ketua OSIS dan MPK ini perlu diperhatikan nih. Siapa tahu dapat kesempatan lebih biar bisa daftar di kampus impiannya. Oh iya, di Universitas Airlangga juga ada sih. Khusus Golden Ticket itu Golden Ticket. ketua OSIS kayak gitu. Ketua Pramuka juga bisa. Itu di jurusan apa kira-kira? Apapun. Apapun. Iya. Iya. Wow, keren banget Jadi kan ya. kesempatan ya ini buat Betul, dimaksimalkan betul. menggunakan sertifikat yang Ada. pengalaman di organisasi Pengalaman gitu. organisasi. Jadi pengalaman organisasi, ikut organisasi itu nggak cuma dapet capek doang, guys. Betul. Jadi itu tuh ternyata juga bisa bermanfaat Bisa bagi kok. kita yang ingin mendaftar ke kampus impian. Kalau dari Mbak Jasmine, kan mendaftar secara mandiri. Kira-kira apa sih Kak yang perlu diperhatikan? Yang pasti seperti SMBP, SMBT itu strategi. Karena sama waktu itu saya kalau di Mandiri UGM itu ada 3 jalur mandirinya, ada eh, bibit unggul, sama tidak mampu, sama utul UGM. Nah, berdasarkan utul UGM itu saya ikutnya kan utul, jadi saya bisa menjelaskannya lebih ke utul ya. Jadi waktu di utul itu kalian tidak usah takut untuk soal-soalnya bagaimana dan bagaimana teknisnya, karena nanti pasti akan ada share grup. Seperti saya waktu itu ikut grup di mana anak-anak Kota Madiun yang mau tembus utul UGM itu. Terus pada waktu itu saya kan ingin memilih sastra Arab, yang dimana saya berpikir bahwa kalau sastra Arab itu saya lebih mentingin pelajaran sejarahnya. Dan pada waktu itu saya juga dari program keagamaan yang dimana tidak sama sekali belajar soshum. Jadi kayak mulai benar-benar dari nol. Strategi saya untuk bisa mencapai belajar yang tepat dan materinya tuh tepat sasaran itu, kalian harus bikin rangkuman yang dimana kalian akan tahu alur, utul itu soalnya modalnya seperti ini, bukan hanya kalian menghafalkan materi, tapi kalian harus menghafalkan strategi soal-soal yang akan keluar itu. Ya, jadi nggak cuma semena-mena belajar aja, tapi kita juga harus tahu kira-kira soal yang keluar nanti seperti apa agar kita bisa mengantisipasinya. Ya, Begitu ya? Baik, setelah ini kan pastinya kadang tuh kan dalam strategi kita pasti kita mengalami kegagalan, ya kan? Pasti juga ada kesalahan, entah itu gara-gara kita sendiri ataupun mungkin dari pihak lainnya. Kira-kira bagaimana kita bisa mengatasi kegagalan atau kesalahan dalam proses tersebut? Kalau aku sendiri, aku sering merencanakan sih daripada apa ya, sebelum kejadian gitu ya. Aku sering buat kebiasaan baru, di mana kebiasaan itu mendukung lingkungan baru juga ya. Jadi kita harus bangun lingkungan dan kebiasaan baru agar apa yang kita lakukan itu juga mendukung gitu. Seperti misalkan belajar sehari itu 1 jam wajib gitu. Jadi kalau kita kebiasain itu
otomatis ke depannya kan bakal terus-terus dilakukan gitu ya, bakal diingat-ingat gitu. Dan lingkungan mendukung juga termasuk lingkungan pertemanan, keluarga yang seperti dibilang tadi, ataupun lingkungan-lingkungan kita itu benar-benar harus dibatasi gitu. Yang memberikan dampak positif saja ya gitu. Kalau hal-hal yang atau kegiatan yang nggak perlu ditinggalkanlah dulu gitu untuk sementara waktu ini. Karena kita kan fokus ya demi mencapai apa yang kita inginkan gitu. Nah, jadi kita harus tahu tujuannya dulu. Iya, Kita harus juga tegas ya hmm, terhadap tujuan itu dan strategi kita harus konsisten ya ya agar konsisten itu kuncinya. meminimalisir kesalahan Sekecil mungkin. sekecil mungkin dan sebenarnya konsisten itu yang susah ya Ya betul teman-teman, sekali. sangat sulit. Baik, selanjutnya setelah tahu strateginya, ya habis itu kita akhirnya berhasil nih masuk ke kampus impian kita dengan jurusan yang kita inginkan. Kira-kira apa sih perbedaan besar antara SMA dan di PTN? Mungkin kalau yang aku rasain sendiri kalau SMA kan, perbedaannya ketika kurikulumnya contohnya. Mm-mm. Kurikulumnya ketika kalian di masa SMA sederajat ya, kayak MAN, SMK dan lain-lain, itu mungkin kalian kan, masuk jam 7 pulang jam 3. Nah, kalau di perguruan tinggi itu kita bebas mau kapan aja kita bisa bisa apa namanya? Iya, Iya, punya Fleksibel ya, fleksibel. selama ada kelas baru masuk, Iya, jadi nggak ya harus selama Nggak jam harus berangkat 7 jam nggak harus pagi. jam 3 iya. segini, jam ada segini gitu. gurunya nggak ada gurunya dia di situ gitu Nggak ya. kayak kita bisa kuliah pagi, Kayak pagi. kuliah Habis zuhur siang, bisa, iya. Dan Bahkan itu malam milih ya. iya. Hmm, iya. ini Tapi kalau tergantung dosen di sih. awal belum. Nanti Oh, di awal kalau semester belum. 2 atau 3 mungkin Iya. war gitu Buat waktunya. SKS Iya. ya, buat SKS. Berarti habis ini kakak-kakaknya mau buat SKS ini Iya, semester 2. iya awal Semangat. bulan tapi masih anu. Semangat ya Kak, semoga dapat SKS yang menyenangkan. Amin. Baik, habis itu kan setelah tahu perbedaannya, bagaimana kita bisa membiasakan diri dengan lingkungan tersebut? Kalau dari aku, apalagi di kota besar ya, yang pertama Iya. tentunya selain adaptasi, mungkin juga kita gimana ya, kita milih teman yang mungkin sejalan sama diri kita gitu loh. Jadi kalau misalkan aku tahu temanku yang itu tuh nggak sejalan sama apa yang aku prinsipin, mungkin aku bakal nggak milih dia untuk aku jadiin teman dekat ataupun kayak peer teman belajar kayak gitu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, em, apa ya? Mungkin bisa dilanjut ke Mas Ali. Mungkin sama sih, lingkungan sangat berpengaruh. Gimana kita milih suatu kegiatan mungkin ya mungkin masih relevan lah dengan tujuan kita di situ dari awal tuh apa gitu. Karena kalau nggak sejalan ya bakal ngubah tujuan awal dan Terus ya terbawa arus kan nggak mendukung apa yang jadi tujuan kita gitu. Jadi pintar-pintar sih milih teman yang sesuai atau lingkungan sih paling Iya, Atau kalau nggak menentunya. gitu, kita tuh yang membatasi lingkungan itu gitu Ya loh. bisa iya. jadi, bisa. betul. Apalagi kita dari mana yang mayoritas kita tuh homogen ya. Jadi Ya sama-sama Islam ya Islamnya, sama betul. paling ya sekarasidenan aja. Terus kita tiba-tiba ke lingkungan baru dengan orang-orang yang baru, dengan Budaya culture beragam, yang ya, baru, betul. dari Uh, berbagai latar belakang juga, betul. agama Jadi khususnya. agama dan pastinya walaupun sama-sama Islamnya pun nggak semuanya memegang prinsip yang sama Iya, ya. betul. Jadi kita harus tegas ya, harus tegas dalam memperhatikan lingkup pertemanan kita. Karena memang sebenarnya selama ini yang saya dengar itu lingkup pertemanan di perkuliahan itu sedikit mengerikan ya, Iya, sedikit Ya memang mengerikan. itu Apalagi pasti. apalagi kalau kita dari dirinya nggak punya prinsip atau pegangan, jadi akhirnya ya ikut arus. ikut arus, Iya, betul. memang harus Tapi punya kalau tujuan. boleh menambahin, membatasi itu tidak harus meng-cut off, tapi kayak kita hanya boundaries lingkungan kita aja gitu. Iya, jadi nggak harus yang aku nggak mau temenan sama kamu atau gimana ya. Pokoknya kita tahu batasan kita apa interaksi dengan orang itu seperti apa dan orang yang lain itu seperti apa. Begitu ya? Ya, justru dengan keberagaman kayak gitu kan kita bakal bakal belajar Belajar banyak banyak. banyak perspektif gitu loh. Betul. Khususnya kan teman-teman kita berasal dari latar belakang yang berbeda gitu ya. Ya, baik. Jadi intinya kita harus punya boundaries ya selama jadi buat teman-teman ini selama SMA kalau bisa kita harus punya prinsip dulu. Boundariesnya yang mau kita bangun itu seperti apa agar tujuan kita di awal jangan sampai terlena nanti di kuliahnya tuh jangan sampai apalagi alhamdulillah ya jangan sampai molor dan lain semacamnya begitu ya.
Berarti selama 1 semester ini kan sudah mengalami berbagai macam teman, berbagai macam lingkungan. Itu apa sih yang paling berkesan? Kan pasti ada happy-happynya dong, nggak mungkin Ada kok, ada, pasti ada. menakutkan-menakutkan doang, pasti harus ada happy-nya. Kira-kira apa? Kalau dari aku sih kan mumpung ini kan merantau, mungkin bisa satu bebas. Waduh. Enggak, maksudnya gini. Dalam artian dalam waktu gitu. Wak- Kalau di rumah kan dibatasi, kalau jam segini harus pulang. Kalau di sana enggak, kita bisa kegiatan penuh di luar, kayak diskusi atau rapat atau bahkan main sampai malam kayak asal gitu. positif ya, Ya, tapi betul. harus positif. Karena yang megang kunci kos kan kita sendiri. Oh iya gitu. Jadi nggak ada Gitu yang sih. nanti kita pulang, "Kok baru pulang," gitu itu Nah, nggak ada iya, ya. Aman, aman. aman. Tapi di balik itu juga kita harus benar-benar bisa ngehandle diri sendiri. Mengkontrol diri Iya, iya, sendiri. Ego. betul. Harus harus Apa yang mengontrol sesuai. egonya Mm-mm. juga ya. Betul. Baik, oke. Berarti setelah mengalami dunia perkuliahan, sudah tahu Hmm. senang sedihnya, ya kan, yang menakutkan dan menyenangkan. Kira-kira dari kakak-kakak alumni ini apa sarannya buat adik-adik yang ingin masuk ke PTN? Apa sarannya? Mungkin harus pertegas dulu Monggo. sholatnya, apa gimana, harus punya tanggung jawab dulu. Kalau dari aku sih harus persiapin mental karena Iya, ini memang bener paling penting sih. ya soalnya pada waktu itu karena saya fokusnya belajar karena memang mengetahui latar belakang jurusan yang belum sama sekali menguasai pelajaran umum, jadi saya tidak memikirkan mental saya pada waktu itu. Saya itu paling kondisi stres banget itu setelah pengumuman SPAN PTKIN karena pada waktu itu semua jurusan siswa yang ada di jurusan saya itu mostly udah keterima, udah dapat PTN. Sedangkan saya tuh kayak merasa paling bodoh gitu, nggak bisa diterima gitu. Insecure ya. Kayak hampir setiap hari saya tuh nangis. Terus maka dari itu saya menyarankan untuk mentalnya dipersiapkan. Baik, jadi selain harus siap otak, siap mental juga. Oke, baik Sobat M2 Studio Mustika, sayangnya kita telah berada di penghujung acara pada talk show kali ini. Dan setelah berbincang banyak kepada kakak-kakak alumni, kita semua tahu bahwa untuk masuk ke PTN kita perlu perjuangan, dedikasi, dan strategi agar kita berhasil masuk ke PTN impian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak alumni atas ilmu dan waktu yang diberikan. Semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik para pemirsa M2 Studio Mustika, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe akun sosial media Mandua Kota Madiun. Saya Afrina Hana Kamila sebagai host dan kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.